Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita kembali merenungkan bagian dari firman Tuhan dengan tema hidup bermakna. Bacaan Alkitab dari Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Namun sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, banyak cara dari manusia untuk mencari Allah. Tetapi satu hal yang kami harus sadari, bahwa Tuhanlah yang terlebih dahulu mencari kami. Dan itulah yang memampukan kami untuk mencari Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin mencari kehendak-Mu melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang menuntun kami untuk mengerti firman Tuhan, sehingga kami bisa mengerti dan juga semakin mengenal Tuhan melalui firman ini. Dalam nama Yesus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Efesus 2 ayat yang ke-10, saya akan membacakan bagi kita semua demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak manusia saat ini mengalami krisis makna. Kita sering merasa hidup hanya sekedar rutinitas. Kita bangun pagi, pergi bekerja, makan, tidur, lalu diulang kembali. Siklus yang demikian membuat kita terjebak kepada rutinitas. Kita merasa seperti sekrup yang kecil di dalam mesin raksasa yang sebenarnya tidak punya arti. Namun, benarkah demikian? Bacaan Alkitab yang kita lihat tadi mengatakan bahwa kita ini buatan Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Dan ini telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, surat Efesus ditulis oleh Paulus untuk menjelaskan kedudukan orang percaya di hadapan Allah. Sebelumnya, di ayat yang ke-8 sampai 9, Paulus menekankan bahwa kita itu selamat karena kasih karunia, bukan karena hasil usaha kita. Jadi hidup bermakna bukan cara supaya kita selamat, melainkan respon karena kita sudah diselamatkan. Dalam bahasa Yunani, kata buatan adalah poima. Dari kata inilah kita mendapatkan satu kata di dalam bahasa Inggris, yaitu poem, yang artinya adalah puisi, atau karya seni, atau masterpiece. Ini berarti kita bukan produk massal yang dibuat tanpa tujuan. Kita adalah karya seni yang dikerjakan Allah dengan penuh ketelitian dan kreativitas. Allah menciptakan kita kembali dalam Kristus untuk sebuah tujuan yang sangat spesifik, yaitu pekerjaan baik. Pekerjaan baik di sini bukan hanya baik dalam artian kita mengumpulkan amal perbuatan. Namun, perbuatan baik ini muncul berdasarkan kesadaran akan anugerah Allah, dan karena itu kita ingin melakukan kehendak Allah dimanapun kita ditempatkan. Mungkin saat ini kita ada sebagai orang tua, atau sebagai anak, atau kita ada sebagai pelajar, atau guru, pengajar. Ada yang bekerja, ada yang pelayanan di gereja. Dimanapun kita berada, kita dituntut untuk senantiasa sadar bahwa kita ini dirancang melakukan perbuatan baik, karena kita sudah menerima kebaikan itu terlebih dahulu. Di sini juga dikatakan bahwa kita persiapkan sebelumnya. Artinya makna hidup kita tidak ditentukan oleh situasi hari ini, melainkan sudah ditentukan dan dirancang oleh Allah bahkan sebelum kita lahir. Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup menjadi bermakna bukan karena seberapa besar ukuran kita, melainkan karena siapa yang memegang hidup kita. Dan hidup bermakna adalah ketika kita berjalan di jalur atau rel yang sudah Allah siapkan bagi kita. Makna hidup ditemukan ketika kita menyadari untuk apa kita diletakkan di dunia ini. Untuk itu, ada dua hal yang dapat kita lakukan sehingga kita bisa menjalankan makna hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Yang pertama adalah berhenti membandingkan diri dengan yang lain.
Jika kita adalah sebuah puisi Allah, jangan bandingkan diri kita dengan lukisan orang lain. Makna hidup kita ini unik dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Maka fokuslah pada apa yang Tuhan ingin kita lakukan hari ini. Dan yang kedua, lakukan hal kecil dengan kasih yang besar. Hidup bermakna tidak selalu melakukan hal-hal yang spektakuler atau yang masuk berita. Hidup bermakna adalah ketika tindakan kecil kita, misalnya seperti keramah tamahan, kejujuran kita, atau senyum kita setiap hari yang tulus kepada orang lain, atau pelayanan kecil yang tidak terlihat. Ini dilakukan sebagai bagian dari pekerjaan baik. Bapak Ibu, untuk mengakhiri renungan ini, saya ingin kita membayangkan sebuah pensil yang kecil yang mengeluh karena merasa dirinya sangat kecil. Ia merasa dirinya rapuh dan hanya berisi arang hitam. Seandainya dia bisa bicara, bagi pensil itu mungkin dirinya tidak berharga. Namun di tangan seorang penulis atau seorang pelukis besar, pensil yang sama bisa menuliskan puisi yang menggugah dunia atau menggambar sketsa bangunan yang begitu megah. Hidup kita juga demikian. Hidup ini hanya bisa menjadi karya yang indah jika kita ada di tangan penulis yang tepat, yaitu berada di dalam Kristus Yesus. Tanpa Kristus, hidup manusia seperti kanvas yang kotor oleh noda dosa. Namun, di dalam Kristus, noda itu telah dibersihkan, dan Dia mulai melukis kembali sesuatu yang indah di atas hidup kita. Yesus Kristus adalah teladan tertinggi di dalam hidup bermakna. Dia hidup bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri, melainkan untuk menggenapi rencana Bapa. Melalui salibnya, Dia memberikan makna pada penderitaan dan makna pada kematian. Yesus mengubah makna yang sangat mengerikan, yang dijauhi dan juga dihindari oleh manusia, menjadi sebuah kemenangan. Ia mengubah kematian menjadi kemenangan. Hari ini, hiduplah dengan sadar bahwa hidup ini berharga dan bermakna, karena Sang Seniman Agung yang belum selesai berkarya di dalam hidup kita masih terus berkarya. Hari ini, hiduplah dengan sadar bahwa hidup ini bermakna dan juga berharga. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami tahu hidup kami bermakna karena Engkau yang memberikan makna itu sendiri. Kami bersyukur untuk kehidupan yang begitu indah yang Engkau rancangkan dari semula bagi kami, manusia yang penuh dengan dosa ini. Dan biarlah Tuhan, kami senantiasa mengingat itu dan menggemakannya di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.